Anak-anak Indonesia tuh jangan berangkat ke Korea sampai ketipu. Halo semuanya, selamat datang di Pivot Pingin Podcast. Anak-anak Indonesia tuh jangan berangkat ke Korea sampai ketipu. Iya, Kan sekarang itu kan banyak penipuan kan. iya banyak sekali. Ya, kamu di rumah aja bayar sekian, kamu berangkat. Itu salah. Saya bisa memberangkatkan itu salah. Yang memberangkatkan itu pemerintah. Saya itu memfasilitasi, mendidik, mengarahkan sampai keberangkatan. Semuanya itu dari pemerintah. Ya, jadi mungkin nanti untuk teman-teman yang masih muda-muda pengen ke Korea Selatan, bergabunglah dengan LPK KCC. Jadi kita memang sudah 16 tahun menangani ini anak-anak yang dari Ngawi, dari Solo, Magelang, Sukoharjo, Boyolali, semuanya lewat KCC. Ya, semuanya lewat KCC dan kita itu semuanya bertahap alurnya kita jalani. Itu kalau pengen kerja ke Korea, jangan sampai kamu tidur di rumah nanti pasti berangkat. Terus bohong, nggak mungkin, nggak ada. Ya, kalau zaman dulu saya nggak ada belajar, tapi kalau sekarang kan memang harus ada tes. Jadi seperti itu yang saya alami. Waktu mau pulang teman-teman ngejek, kamu tuh memberikan nggak bisa bahasa Korea, memberikan bahasa Korea. Tapi kan saya jalan, maksudnya yang namanya usaha mas, kalau ditekuni ya dijalankan, jangan menyerah, pasti berhasil. Pasti berhasil. Itu yang sudah saya alami selama 16 tahun. Saya di LPK ini juga jatuh, bangun juga bangun gitu ya. Jadi itu pengalaman saya sampai detik ini dengan LPK ini sudah berjalan. Kebetulan kita sudah ribuan anak, siswa kita juga ribuan anak yang kerja. Saya itu kalau ikut bangga kalau ada anak yang mau berangkat, saya meneteskan air mata. Ingat waktu saya mau berangkat, rasanya ya, rasanya ninggalin keluarga, ninggalin itu. Jadi ingat anak-anak kalau mau berangkat, itu yang membuat saya semangat. Yang membuat saya semangat itu sampai sekarang LPK masih jaya terus dan bertambah jaya ya. Jadi untuk rekan-rekan yang ada di luar yang sudah di Korea, tolong itu dicermati benar. Hidup itu harus dinikmati, harus berusaha itu ya. Jadi kita saat pengennya anak-anak kami sukses berdasarkan gitu. Gitu Pak. Nah ini kan Bapak ini kan yang di Ngawi. Ya, selain di Ngawi tuh cabangnya LPK ini di mana aja Pak? Jadi saya itu kan ownernya Pak. Oh, Bapak ya, ownernya LPK KCC, memang pusatnya ada di Sukoharjo. Ya, Sukoharjo itu sampingnya Solo lah. Oh iya, perbatasan terus, ya Pak ya? Punya ada di Solo, Boyolali, Klaten, Magelang, Ngawi, terus Bali. Banyak sekali ya Pak ya? Ya, untuk mencakup kalau bisa semuanya bisa mau tak dirikan. Ya. Gitu, jadi cabang-cabang kami selama 16 tahun kita tangani, alhamdulillah berjalan lancar, tidak jalan apapun. Gitu. Nah, pusatnya berarti di Sukoharjo Solo. Ya. Didirikannya itu pertama kali kapan Pak dan tanggal berapa? Dulu itu kantor pusatnya itu di Karanganyar tahun 2009. Jadi karena kita punya cabang di mana-mana, sekarang kantor pusatnya akan pindah ke Sukoharjo. Gitu. Jadi mulai tahun 2009. Cuma kita sekarang di Sukoharjo, bukan di Karanganyar. Sukoharjo itu kan di tengah-tengah, Boyolali, Magelang, Ngawi, di tengah-tengah. Iya. Nah, seperti itu. Terus sekolahnya itu berapa bulan Pak kalau di sana itu? Ya, jadi anak-anak belajar di KCC itu materi selesai dari awal sampai selesai itu 6 bulan. Oh, 6 bulan? Ya, 1 hari itu 4 jam belajar. Itu ada shiftan apa shift malam, shift siang? Oh, jadi gini. Jadi belajar itu ada yang kelas pagi, ada yang siang sama sore. Kalau malam tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Ya, gitu. Jadi kita bisa milih pagi, siang atau sore, itu hanya itu aja.
Cuma kita ada beberapa kelas, setiap Telkom ada beberapa kelas. Kalau yang di Ngawi ini ada 5 Oh, ada 5 kelas, tapi satu kelasnya ada tiga shift. Jadi tiga ada yang shift. kelas pagi pulang diisi kelas siang pulang diisi kelas sore. Seperti itu kelasnya. Ini kan biayanya ini kan mungkin agak sedikit mahal gitu ya. Yeah. Nah itu bisa dicicil selama 6 bulan itu atau harus waktu pendaftaran aja? Nah, jadi gini, untuk biaya itu kalau dibanding dengan kerja dengan gaji ya rata-rata 40 juta lah. Dengan proses Korea dari awal sampai berangkat, pendidikannya aja sampai dokumen selesai itu sekitar 15 itu bisa dicicil ya, bertahap. Bisa langsung. Tapi untuk biaya keberangkatan itu memang ada pinjaman ya dari pemerintah, dipinjami ya. Itu total dari awal sampai keberangkatan itu rata-rata yang 45. Nah, dari awal ya. Nah, kalau gajinya 45 berarti 1 bulan sudah bisa nutup itu semua ya Pak? Ya, jadi kalau dihitungkan orang yang masih di sini 45 itu wah besar gitu ya. Besar, tapi dengan tujuannya ya, yang mau diraih dengan gaji 1 bulan aja bisa nutup. Berarti kan kalau dibandingkan berarti sebenarnya biaya ini sangat kecil. Sangat kecil sekali ya. Ya, jadi jangan mikir wah 45, tapi gajinya kalau 3 juta, 2 juta mungkin wah ini besar sekali gitu ya. Dan itu pun ada fasilitas pinjaman untuk biaya berangkatnya. Ya, itu dari pemerintah ya Pak ya? Ya dari pemerintah, jadi gini, pemerintah itu dulu meminjami dari BNI, KUR, itu khusus PNI. Jadi kalau dulu kan TKI ya, kalau sekarang PNI, Program Migran Indonesia, nah, itu dipinjami. Tapi sekarang harus mandiri, harus dia sendiri. Gitu. Jadi ada fasilitas kita dengan rekanan bank yang memfasilitasi untuk anak-anak berangkat seperti itu. Jadi boleh dicicil ya Pak? Ya, dicicil. Terus ada apa itu yang dari pemerintah itu pinjaman ya? Pas waktu keberangkatan. Dan biaya itu sekali ya. Sekali. Ya, jadi kalau di Korea itu kan memang ada ujian ya untuk kelolosan. Syaratnya harus lolos ujian FSTOEIC. Kalau nggak lolos ya harus mengulangi. Dan mengulangi dikasih situ tidak kena biaya lagi. Gratis. Jadi biaya itu hanya sekali. Di awal saja. Ya, di awal saja. Seperti itu, Mbak. Terus pekerjaannya itu kalau udah berangkat nih Pak, ini bisa milih apa enggak kita? Ya. Jadi di Korea sekarang itu dibuka namanya manufaktur. Itu semua pabrik yang ada di Korea. Semua ya? Ya. Kedua itu ada fishing. Fishing itu ada 2, yaitu budidaya ikan sama penangkapan ikan di tengah laut. Tuh, fishing. Ketiga yaitu shipbuilding. Shipbuilding itu kapal, jalangan kapal. Jadi pembuatan kapal sudah jadi, tapi kan aksesoris dalamnya kan belum ada. Itu kerjanya itu. Jadi dari instalasi, dari aksesoris semua itu shipbuilding. Yang keempat itu adanya servis. Ada servis 1 sama servis 2. Servis 1 itu khusus jasa, jadi pekerjaan jasa. Seperti kurir, mungkin cucian mobil, itu jasa. Ya, servis 2 itu ada perhotelan sama restoran. Nah, ini kebetulan Korea ini baru tahun ini untuk shipbuilding sama restoran sama perhotelan. Jadi peminatnya banyak sekali yang kebetulan cewek. Cewek. Ya, cewek banyak sekali ini. Nah, kemarin kita juga berangkat yang shipbuilding juga berangkat cewek gitu ya. Nah, itu untuk job yang Korea mulai sekarang. Kemungkinan tahun depan masih ada tambahan. Jadi baru apa ya dari pemerintah ada di Lantana ya. Mungkin ada di pertanian, di perkebunan. Gitu. Tapi ini belum belum dilakukan karena masih negosiasi antara pemerintah Indonesia sama Korea. Jadi anak-anak nanti belajar, kita arahkan, tinggal milih mau pilih apa dia. Jadi boleh memilih ya Pak? Ya, boleh memilih mau restoran atau perhotelan atau shipbuilding atau manufaktur. Manufaktur itu macamnya banyak sekali.
ada pabrik elektronik, otomotif, ada pabrik makanan, minuman, semua pabrik yang ada di Korea. Semua ya Pak? Iya. Nggak khusus tertentu aja gitu ya? Nah, jadi semua sana itu membutuhkan tenaga kita. Di Korea itu ada 16 negara. Indonesia, Filipina, Timor Leste, Vietnam, Thailand, Cina, itu masuk ke Korea. Jadi Korea itu kayak kekurangan orang gitu ya Pak? Ya, di sana memang kurang, tapi perindustrian sangat maju sekali. Jadi butuh tenaga PNI, seperti itu. Nah, ini kalau ditanya ini suka dukanya di LPKKTC apa? Suka dukanya. Iya. Suka dukanya di KCC itu biasanya anak-anak itu kan sudah di tengah-tengah itu masih belajar. Jadi excited di awal gitu ya? Itu semangat sekali. Padahal itu tidak boleh, harus semangat terus sampai lulus. Nah, itu suka dukanya anak-anak KCC ya, seperti itu. Jadi memang dia perjuangannya juga harus benar-benar konsentrasi, tidak boleh disambi apa-apa. Biasanya anak-anak kalau nyambi kerja itu biasanya bakal lolos, kesulitan. Memang harus bahasa itu harus benar-benar dijalankan. Kalau anak-anak yang berangkat ke Korea itu belum tentu bisa bahasa. Cuma orang Korea bicara, dia bisa nangkep. Kalau tadi kan saya feeling. Kalau anak sekarang harus tahu, oh maksudnya ini harus ini. Tapi dia mau jawabnya kesulitan. Mungkin kalau sudah di sana 5 bulan, 1 tahun baru bisa. Seperti itu. Nah ini Pak, terakhir nih ya Pak, motivasi buat mereka yang gimana ya, kayak excitednya itu berhenti di tengah jalan, itu motivasi dari Bapak itu seperti apa? Ya, jadi untuk semua ya masyarakat Indonesia yang masih di Indonesia dan kemungkinan bekerja di Indonesia yang mungkin kebutuhan sehari-hari kurang, ini saran dari saya, carilah ya modal mumpung masih ada kesempatan, ya modal ke luar negeri. Tidak harus ke Korea, ya tidak harus ke Korea, tapi carilah yang gaji besar. Jangan sampai ke luar negeri gajinya seperti di Jakarta, percuma. Ya, ke Korea itu memang gajinya memang luar biasa, bisa untuk modal. Pesan saya, silahkan bergabung, pergilah ke Korea untuk masa depan. Kalau hanya kerja di sini, hanya di pabrik, nanti kalau sudah berkeluarga pasti kurang, ya tidak bisa lah, nggak cukup. Mumpung masih muda, berangkatlah ke Korea. Nah, tantangannya belajar itu harus terus diikuti, ya, tidak boleh males, ya, jangan sampai di pertengahan terus males, nggak belajar, nah itu yang membuat Anda itu gagal. Jangan menyerah gagal. Ini hanya lulusan SMP aja boleh. Yang penting umurnya sudah 18 tahun. Banyak anak-anak SMP yang lulusan SMP ya sudah berangkat ke Korea, apalagi yang sudah lulusan SMK pasti lebih bisa, ya harus lebih bisa. Yang SMP, yang lulusan SD pun bisa. Lulusan SD harus cari persamaan ijazah SMP. Jadi di Korea itu memang programnya non skill, jadi ijazah SMP aja boleh. Jadi hanya operator ya. Jadi untuk masyarakat Ngawi ya khususnya, ayo semangat, sukses ke Korea Selatan, pulang dari Korea Selatan menjadi juragan, ya sukses gitu ya. Nah itu kayak jangan lupa ya, daftarkan dirimu ke LPK KCC sekarang juga ya. Nah terima kasih Bapak sudah menemani podcast kali ini. Kalau begitu saya tutup, terima kasih semuanya, bye bye.